Berlatarkan pada tahun 70-an, di mana anak-anak pada zaman itu belum mengenal TikTok dan app-app, mereka terlihat senang main di luar rumah sambil mengikuti mobil ngebul. Ada 4 sahabat yang sangat dekat, mereka bernama Jalu, Doni, Bayu, dan Joko. Mereka juga merupakan tokoh utama di film ini. Scene berpindah kepada salah satu dari mereka, yaitu Jalu yang sedang makan bersama ayahnya. Tiba-tiba ketiga temannya yaitu Doni, Bayu, dan Joko memanggil dari luar. Namun, ayah Jalu yang sangat tegas ini menyuruhnya untuk menghabiskan makannya dulu sebelum pergi main. Jalu pun selalu patuh terhadap ayahnya itu karena ayahnya merupakan seorang petinggi gangster yang sangat tegas. Selesai makan, Jalu dan kawan-kawan pun pergi ke rumah Joko setelah Joko mengatakan bahwa ibunya memiliki barang elektronik kayak DVD yang baru saja dibeli dari Jepang. Karena penasaran, mereka pun mencoba untuk memutar salah satu kaset. Namun alangkah antengnya mereka, film yang diputarnya itu ternyata film dari Jepang juga yang diperankan oleh Maria Ozawa. Wah, udah pada tahu kalian juga. Setelah melihat film horor itu, mereka pun langsung berbisnis. Mengingat ibu Joko cinta bokep, mereka pun memutuskan untuk menjual foto-foto vulgar dari majalah yang ibu Joko miliki kepada teman-teman yang seumuran dengannya. 월경 사진, 그게 뭔데? 그래, 한 골라봐라. 와. Singkat cerita, ketika mereka sedang berjalan-jalan di pelabuhan, ada seorang gangster, kita panggil saja Waroy. Waroy kemudian memanggil Jalu karena Waroy merupakan rekan ayah Jalu. Di sini terlihat bahwa kehidupan masa kecil Jalu yang sangat dekat sekali dengan para gangster. 5 tahun kemudian, berlatarkan tahun 80-an. Keempat sahabat ini yaitu Jalu, Joko, Bayu, dan Doni. Mereka sudah duduk di bangku SMA. Di hari itu juga sedang ada perayaan sekolah yang menampilkan seorang primadona cantik di sekolah itu bernama Susan. Kecantikannya pun membuat Bayu dan juga Doni tertarik kepadanya. Sampai-sampai lagu yang Susan nyanyikan terus berputar di radio milik Bayu. Kembali lagi ke sekolah, Joko yang sedang gabut memotong-motong kupon bus. Ia pun diberikan pertanyaan oleh gurunya. Joko yang tidak tahu apa-apa itu pun memancing guru untuk membuka tas yang Joko bawa. Dikiranya membawa buku, si Joko ini malah membawa berbagai pakakas bangunan. Akibatnya, ia pun mendapatkan pukulan dari guru. 이거 학생 맞나? Sama halnya dengan Doni, ia kena imbasnya juga. Tak terkecuali Jalu yang ditanya oleh guru tentang pekerjaan ayahnya. Jalu berkata jujur kepada guru bahwa ayahnya merupakan seorang gangster. Dikira Jalu berbohong, guru itu pun menghajarnya dengan sangat brutal. Karena muak atas tingkah gurunya itu, ia pun pergi bersama Doni keluar dari kelas. Hal itu pun yang membuatnya diskor dari sekolah. Guru pun penasaran atas perkataan Jalu yang mengatakan bahwa ayahnya seorang gangster. Guru itu pun menanyakan kepada salah satu murid dan menjelaskan bahwa memanglah benar. Ayah Jalu merupakan seorang gangster, sama halnya dengan Jalu sendiri yang merupakan gangster di sekolah itu dengan Doni sebagai wakilnya. 우리 학교 통인데 치는데 우리 학교 통인데 Di sisi lain, ketika Joko dan Bayu baru pulang sekolah, Joko mengajaknya untuk bertemu dengan wanita cantik yang tadi, yaitu Susan, pada esok hari di rumah Jalu. Karena Jalu sudah mengenali Susan dari temannya yang bernama Bram. Keesokan harinya, Bayu dan Joko pun pergi ke rumah Jalu, dan terlihat Doni, Jalu, Bram, dan Susan, serta teman-temannya Susan sudah ada di situ. Karena Bayu anaknya itu pendiam, ia pun sepertinya perlu beradaptasi dengan kehidupan bebas yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Mengingat Bayu suka dengan Susan, Jalu pun mempertemukannya dan menjodohkannya dengan Susan.
Tak terkecuali Doni yang tidak terima terhadap Jalu yang menjodohkan Bayu dengan Susan. Mengingat Doni juga menyukai Susan, dan Doni pun berdalih bahwa ia tidak dianggap teman lagi oleh Jalu akibat perjodohan itu. Namun, Doni sepertinya tidak berani memukul ataupun menentang terhadap temannya itu. Di sisi lain, Bayu terlihat gugup karena Susan sedikit barbar. Ia mencoba untuk ngerujak Ciduh bersama Bayu saat itu juga. Kembali lagi ke sekolah, terlihat Susan dan Bayu sedang bermain sepatu roda. Tiba-tiba Susan diganggu oleh seorang berandalan sekolah, kita panggil saja Muklis. Melihat Susan diganggu oleh Muklis, Bayu mencoba untuk melawannya, namun si Muklis mengeluarkan pisau dan mengolok-ngoloknya yang membuat Bayu terpojok. Namun untungnya Jalu dan Doni datang dan langsung menghajar si Muklis. Muklis dan kawan-kawan pun tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat Jalu merupakan gangster di sekolah itu. Selepas kejadian itu, mereka pun kembali lagi berkumpul, dan juga Joko yang sepertinya tidak bisa lepas dari sikap banyak bacotnya itu. Melihat Bayu yang selalu pendiam, Jalu pun menyuruhnya untuk bersikap tegas ketika ada orang yang menyerangnya ataupun menantangnya. Keesokan harinya, Jalu dan Doni pun sudah bisa masuk lagi ke sekolah setelah berbicara dengan guru yang barbar tadi. Sebagai bentuk perayaan atas masuknya Jalu dan Doni, mereka pun kembali lagi seperti semasa kecil berlarian untuk pergi ke bioskop. Sesampainya di bioskop, terlihat banyak sekali pelajar yang akan menonton film. Sedangkan Bayu dan Joko harus berhadapan dengan Muklis dan kawan-kawan ketika ia kencing di toilet. Untung saja Joko sempat kabur dan melaporkannya kepada Jalu dan Doni. Dan perkelahian pun terjadi melawan segerombolan orang-orang yang telah merencanakan untuk menyerang mereka. Setelah kejadian itu, Bayu pun dibawa ke rumah sakit dan terlihat Doni yang sudah muak atas semua hal ini, ia pun memutuskan untuk pergi ke sekolah dan mengancam para guru. Beberapa hari kemudian, Bayu yang sudah pulih memutuskan untuk kabur dari rumahnya untuk pergi ke kota Seoul dengan mengajak Jalu untuk ikut bersamanya. Akibat kejadian baku hantam kemarin, teman-teman yang lainnya pun dikeluarkan dari sekolah, kecuali Bayu sendiri yang hanya diskor. Di sini Jalu malah mengajak kembali Bayu untuk menjadi gangster di kota itu, dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki ruang untuk menjadi orang normal seperti Bayu, mengingat Jalu lahir dari keluarga gangster, dan juga lingkungan masa kecil yang dipenuhi dengan kegiatan gangster rekan-rekan dari ayahnya. Dan akhirnya mereka pun berpisah. 우리 집에 삼촌들이 많아서 참 좋았거든. 내는 내 좀 살아라. 3 tahun kemudian, terlihat Bayu dan Joko yang sekarang menjadi mahasiswa telah kembali lagi dari Seoul. Mereka sedang di depan rumah Jalu. Ketika pintu rumahnya Jalu dibuka, alangkah kagetnya Bayu melihat mantan kekasihnya yaitu Susan yang sekarang menjadi istri Jalu. Mereka pun bertemu dengan Jalu yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di situ pun Bayu benar-benar kaget atas tingkah laku Jalu yang terus memanggil Susan dengan cara tidak sopan. Bukan tanpa sebab, Jalu menjadi berbeda seperti ini karena ia menjadi pecandu narkoboy. Hal itu pun yang membuat ia menjadi terlantar dan tidak diberi uang lagi oleh ayahnya. Susan sepertinya sudah tidak tahan lagi atas tingkah laku Jalu yang terus-menerus memaki-makinya di situ. 그래 하노. 야이 씨발려나. 서가. Setelah itu, Bayu dan Joko pun pulang, tak terkecuali Bayu yang sepertinya merasa prihatin atas mantannya yaitu Susan. Susan mengatakan Jalu sangat terpukul setelah ibunya meninggal. Bayu pun kembali lagi kepada Jalu dan ikut prihatin terhadap kematian ibunya. Ia pun menanyakan keberadaan dari Doni.
Jalu menjawab bahwa ia terakhir kali bertemu dengan Doni ketika mereka berdua di penjara. Jalu sangat mencintai ibunya dan meminta Bayu untuk membelikannya kartu Natal untuk mendiang ibunya itu. Beberapa hari kemudian, terlihat ayah Jalu dan Waroy sedang berbincang-bincang. Lalu ada Jalu yang sepertinya sudah pulih memberikan asbak kepada mereka. Namun sepertinya ayah Jalu sangat kecewa atas perilaku anaknya itu karena menjadi pecandu. Akibatnya ayah Jalu tidak menaruh lagi harapan terhadapnya. Apalagi setelah Waroy enggan mengajaknya untuk bergabung di dalam gangsternya. 아들이 말입니까? 인간이 안 될 새끼다. Hal itu pun dimanfaatkan oleh gangster yang sering memasuk narkoboy kepadanya yang bernama Wak Ujang untuk mengajaknya bergabung ke dalam gangsternya. Namun, Jalu menolaknya karena ia ingin memiliki gangster sendiri. Sebagai balasan atas penolakannya, Wak Ujang menyayat dahi Jalu sebagai peringatan terhadapnya. Di sisi lain, Doni telah bernapas bebas setelah ia keluar dari penjara dan disambut oleh ayahnya. Baru saja keluar dari penjara, Doni langsung mendapatkan tawaran dari Wak Ujang untuk membunuh seseorang dengan jaminan Wak Ujang memberikannya uang. Karena terhimpit ekonomi, Doni pun menerimanya. 이게 바로 필요할 기다. Keesokan harinya, Jalu harus menerima kenyataan pahit setelah ayahnya meninggal. Doni dan Joko pun datang untuk ngelayat, hanya saja Bayu tidak bisa datang karena sedang wajib militer. Selepas acara itu, Doni dan Jalu pun sebat dulu di pinggir jalan. Doni menyampaikan bahwa esok hari ia akan segera bergabung dengan geng Wak Ujang. Mendengar itu, Jalu berdalih bahwa Wak Ujang bukanlah gangster, melainkan sampah yang menjual narkoboy kepada anak-anak remaja. Jalu pun tidak setuju kalau Doni bergabung dengan Wak Ujang. Namun sepertinya di antara mereka berdua memiliki jalan yang berbeda. 삶의 색깔이 비슷했던 녀석 둘마저도 년 뒤에 벌어질 일에 대해서는 6 tahun kemudian, berlatarkan tahun 90-an, Bayu yang sedang naik taksi dicegat oleh Jalu. Mereka pun makan bersama sebagai bentuk perpisahan Bayu yang akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Kita pun bisa melihat kesuksesan gangster yang dibangun oleh Jalu dengan memiliki banyak sekali panayagannya. 야, 준석아. Di sisi lain, Doni dan gengnya yaitu Wak Ujang memiliki proyek infrastruktur besar berupa pembangunan apartemen. Tidak ingin kehilangan tempat proyek itu, Doni mengancam pemberi proyek dengan foto-foto mesum bersama para wanita pengencrit. Beda halnya dengan geng Jalu yang bergerak di bidang perikanan. Atasan Doni yaitu Wak Ujang selalu ingin menjadi orang yang nomor 1 di bidang apapun. Hal itu pun yang membuat tangan kanan Jalu yaitu Bram ingin menghabisi Doni tangan kanan dari Wak Ujang. Mengingat persahabatan, Jalu pun enggan menerima usulan dari Bram itu. Jalu pun mencoba membangun persahabatan lagi di antara keempat lelaki itu dengan mengajak Doni untuk bertemu bersama-sama di kafe. Namun pada kenyataannya, Doni tidak datang, hanya ada Joko, Bayu, dan juga Jalu. Joko dan Bayu pun menyayangkan Doni tidak bisa datang dalam pertemuan persahabatan itu. Di sisi lain, Doni harus berdebat panas dengan ayahnya karena ayah Doni tidak ingin terus-menerus diberi uang haram darinya. 가져와서 뭐가 어쩌고지? Pada waktu itu juga, polisi dan pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas gangster. Hal itu pun berimbas kepada Waroy, rekan ayah Jalu yang harus rela mendekam di pesantren setelah polisi menangkapnya atas perintah dari gangster kaya raya, yaitu Wak Ujang dan Doni. Geng Wak Ujang ini bisa dikatakan paling tinggi di atas Waroy dan juga di atas Jalu. Melihat musuhnya ditangkap, ada 3 gangster yang mencoba untuk membunuh Doni. Namun upaya mereka membunuh Doni tidak membuahkan hasil. Akibat hal itu, Doni pun menyerang kembali pelabuhan ikan milik Jalu dan berpikir bahwa otak dari penyerangan terhadapnya adalah Jalu. Di situ pun tangan kanan Jalu harus tiwas setelah Doni tusuk dengan pisau.
Sedangkan Jalu sendiri, ia sedang melatih pasukannya jauh dari pelabuhan itu. Melihat persahabatan mereka sudah rapuh dan juga ia tidak rela Bram mati, Jalu pun beraksi dengan mengirimkan surat kepada Bayu bahwa ia akan ke Hawaii untuk beberapa tahun ke depan dan mungkin ia juga akan membuka lembaran baru di kehidupannya. Jalu meminta maaf karena ia tidak bisa mengantarkan temannya itu ke bandara sebelum ia melanjutkan studinya di luar negeri. Jalu pun langsung melancarkan aksinya untuk membunuh Doni dengan langsung datang ke markasnya. Di situ Jalu berbincang-bincang dulu dengan Doni, lalu api-api mengajaknya untuk ke bandara berpamitan dengan Bayu yang akan keluar negeri. Jalu pun mengungkapkan ia akan pergi ke Hawaii untuk beberapa tahun ke depan, dengan harapan ketika ia pulang ke Korea nanti semuanya berubah seperti awal kembali. 하와이 다 잊고 잘 지낼 수 있을 거다. Ketika Jalu akan membuka pintu, ada dua orang yang hendak membunuhnya. Namun Doni melarang pertumpahan darah di situ karena tepat pada hari itu merupakan hari kematian ayah Jalu. Setelah mengingat persahabatan mereka yang begitu kuat, Doni pun berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi ke bandara dan berpisah dengan Bayu yang akan pergi ke luar negeri. Dan disinilah awal mula kematian dari Doni. Doni ditikam oleh anak buahnya sendiri dan juga orang-orang suruhan dari Jalu. Waktu pun berlalu, 2 tahun kemudian Bayu yang sudah pulang dari studinya menemui Joko untuk mengusut kasus kematian Doni. Sedangkan Jalu sendiri belum pulang setelah memutuskan untuk pergi ke Hawaii. Ia pun menjadi buronan polisi dan juga prajurit-prajurit Doni yang mengejarnya ke Hawaii. Shin pun berpindah kepada Jalu yang baru saja terlibat baku hantam dengan geng lain. Namun ia tertangkap basah oleh polisi. Ketika di penjara, Joko mencoba membantunya dengan seluruh teori konyol yang ia katakan. Sama halnya dengan ayah Doni yang tidak mempercayai pernyataan polisi bahwa Jalulah otak dari pembunuhan itu. Ayah Doni masih percaya bahwa Jalu bukanlah pembunuhnya. 난 생각지 않아. Jalu tidak merespon sedikit pun dari kedua orang itu. Ketika Jalu diadili, ia diberikan pertanyaan-pertanyaan seluruh hal mengenai terakhir kali pertemuannya dengan Doni. Jalu pun tidak bisa apa-apa lagi dan merasa bersalah terhadap temannya itu. Ia pun menyampaikan bahwa ialah otak dari pembunuhan sahabatnya itu. 제가 지시했습니다. Singkat cerita, Bayu menemuinya di penjara. Pada awalnya mereka pun berbicara tentang kabar dari kedua belah pihak yang sangat penuh dengan kegembiraan. Hingga pada akhirnya, sampailah pembicaraan yang sangat emosional. Bayu menanyakan maksud pembunuhan yang menimpa sahabat mereka sendiri, yaitu Doni. Inilah resiko menjadi gangster, teman saja bisa menjadi musuh. Bayu pun berjanji akan sering mengunjunginya di penjara. 동수나 내나 둘 다 건달 아이가. 한 달에 또 올게. 건강해라. Dan film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral dari film ini yaitu lebih ke pertemanan. Teman sejati itu sulit ditemukan, sulit untuk ditinggalkan, dan tidak mungkin untuk dilupakan. Macam si Bayu yang tidak pernah melupakan si Jalu, meskipun si Jalu ini beda aliran. Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.